Akhirnya Nabi naik sampai ke langit pertama tanpa baju astronot, tanpa helm oksigen, ya, sehebat itu Nabi. Maka kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Nabi Muhammad itu SAW kekuatannya setara 40 orang. Itu Nabi Muhammad, kekuatan beliau itu setara 40 orang. Jadi bayangkan kalau beliau itu emosi, ya, untung beliau tidak pernah emosi. Kata Siti Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu wala khadiman qattu wala imra'atan qattu. Nabi itu tidak pernah mukul barang, tidak pernah mukul pembantu, dan tidak pernah mukul istri. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika sholihin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan karena Allah, memperingati Al-Isra wal Mi'raj fi hadzal zaman, di zaman ini, kada ayyakuna wajiban, hampir-hampir wajib hukumnya. Mengapa bisa demikian? Karena para ulama bersepakat sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Sa'aduddin At-Taftazani di dalam syarah beliau atas kitab Al-Aqaid An-Nasafiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nasafi Al-Hanafi. Munkirul Isra kafirun bil ijma'. Orang yang ingkar kepada Isra itu dihukumi murtad, keluar dari agama. Mengapa demikian? Karena orang yang mengingkari Isra tersebut maknanya mengingkari khabar mutawatir. Khabar mutawatir adalah Al-Quran Al-Karim atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh banyak figur setiap generasinya. Para ulama memberikan karakter minimal 4. Ada yang mengatakan minimal 10 orang, ada yang mengatakan minimal 70 orang, dan lain sebagainya. Para sahabat harus 4 orang, tabi'in 4 orang, tabi'in 4 orang. Kalau kurang daripada itu, sahabat 3, tabi'innya mungkin 3, atau tabi'innya 3, maka disebut dengan hadis masyhur, bagian dari hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Kalau mengingkari hadis ahad ini, selama tidak bersepakat dengan ijma' atau Quran dan hadis mutawatir, hukumnya fasik, bukan tergolong kepada orang yang kafir. Kalau misalkan para sahabatnya 2, kemudian tabi'innya 2, atau tabi'innya 2, ini disebut hadis aziz atau hadis mustafid. Kalau para tabi'innya 1, sahabatnya 1, tabi'innya 1, ini disebut hadis gharib. Yang masyhur, mustafid atau aziz dan gharib ini tidak termasuk ke dalam hadis mutawatir atau khobar mutawatir. Orang yang mengingkari Isra maknanya mengingkari Al-Quran. Karena surat Al-Isra yang tadi dibaca imam kita ayat pertama itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mananya apa? Urgensi kita mengadakan perayaan, mengundang seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk hadir guna mempertebal keimanan atau memverifikasi. Jangan-jangan di antara anggota keluarga kita ada yang tidak percaya, ada yang tidak beriman kepada Isra Nabi Muhammad SAW. Sholatnya tidak ada manfaatnya, puasanya tidak ada manfaatnya, zakatnya tidak ada manfaatnya, karena tidak punya iman, tidak beriman kepada Isra Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Mi'raj.
Jadi ada peristiwa Isra yang sifatnya horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada peristiwa Mi'raj yang sifatnya vertikal. Mi'raj ini dalilnya tidak ada yang mutawatir, maka orang yang mengingkari Mi'raj hukumnya beda dengan orang yang mengingkari Isra. Gambaran kasusnya begini: kalau ada fulan mengatakan saya beriman kepada Isra tapi saya tidak beriman kepada Mi'raj, fahuwa mubtadi'un fasiq, maka dia adalah seorang ahli bid'ah yang fasik, berdosa besar, namun tidak sampai kepada derajat kekafiran. Nah, ini banyak masyarakat nggak tahu nih. Jadi dipikirnya orang merayakan Isra dan Mi'raj perkara sepele. Enggak. Ini kalau satu kampung nggak ada yang ngingetin Isra dan Mi'raj, dosa itu satu kampung. Kenapa? Karena ada faktor X generasi muda kita yang tidak paham agama. Bahkan kadang generasi tuanya juga tidak peduli kepada agama. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, Isra ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Dalam pandangan saya, ayat 1 surat Al-Isra ini mirip dengan ayat kursi Al-Baqarah 255. Kenapa demikian? Biasa para ulama kalau menjelaskan sifat wujud, dari sifat wajib 20, wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya, itu menggunakan surat Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat kursi itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya berkali-kali. Allah, tiada Tuhan selain dirinya. Nah, di dalam surat Al-Isra ini tidak kurang dari 11 kali Allah menyebut dan menisbatkan keakuan di dalam satu ayat. Maknanya kalau kita baca teks khutbah terus kita sebut nama kita sampai 11 kali, itu artinya kita penting. Subhana, maha suci, yang maha suci adalah Allah. Alladzi, yang memperjalankan yang ini kembalinya kepada Allah. Kemudian asra, memperjalankan, ini juga kembalinya kepada Allah. Bi abdihi, hambanya, domirnya yang mutasil hi, nyanya itu kembalinya kepada Allah. Lailan, pada malam hari, menunjukkan malam itu kualitasnya lebih tinggi daripada siang. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bacaan Quran di malam hari, ibadah di malam hari itu lebih kuat bekasnya dibandingkan di siang hari. Para nabi diangkat jadi nabi pagi, siang, sore atau malam? Malam. Quran turun pagi, siang, sore atau malam? Pertama kali malam. Kemudian Nabi di Isra dan Mi'rajkan di pagi, siang, sore atau malam? Malam hari. Para ulama mengatakan para aulia, kekasih Allah itu diangkatnya pada malam hari. Nggak ada orang jadi wali siang hari, itu nggak ada. Kalau siang hari namanya kuali, ya. Jadi menunjukkan malam itu istimewa. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid al-haram dan al-masjidil aqsa. Disebut al-masjidil aqsa artinya adalah masjid yang paling jauh, karena waktu itu belum ada Darussalam kota wisata mungkin, ya. Jadi masjid yang paling jauh statusnya waktu itu adalah Al-Masjidil Aqsa. Alladzi barakna, yang kami berkahi, yang memberkahi adalah Allah. Haulahu, di sekitarnya. Linuriyahu, supaya kami bisa memperlihatkan, yang memperlihatkan adalah Allah. Min ayatina, dari bukti kekuasaan kami di situ adalah Allah. Innahu huwas samiul basir, dia kembalinya kepada Allah. As-Sami, maha mendengar itu Allah. Al-Basir, maha melihat itu Allah. Jadi dalam satu ayat 11 kali Allah mengatakan aku. Ini peristiwa untuk mengingatkan kita kepada kuasa Allah, bukan kepada selainnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin diingat dengan peristiwa ini. Saudara, pertanyaan selanjutnya, kapan terjadinya ini? Khilaf di kalangan para ulama mengenai bulan. Jadi yang masyhur adalah bulan Rajab. Di antara para ulama ada yang menganggap, berpendapat bahwa Al-Isra ini terjadinya di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Namun mayoritas ulama mengatakan Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi 27 Rajab tahun 10 kenabian. Pertanyaan selanjutnya, di mana posisi Nabi waktu itu?
Di sini ada beberapa riwayat. Yang paling masyhur posisi beliau sallallahu alaihi wasallam ada di depan Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Jadi beliau di situ, kemudian didatangi malaikat Jibril alaihissalam dan dibawa ke arah sumur Zam-Zam yang tempatnya hanya beberapa meter saja dari Ka'bah. Pertanyaan yang menarik, kira-kira Ka'bah sebagai sentral pusat kota pada waktu itu ramai atau sepi? Jawabannya pasti ramai. Tapi mengapa tidak ada yang lihat? Ini kan peristiwa besar. Sementara pembedahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad waktu diasuh Siti Halimah, itu ada seorang anak kecil yang melihat, sehingga akhirnya mengadu kepada orang kampung, hum qatalu Muhammada, mereka membunuh Nabi Muhammad karena darah berceceran di mana-mana. Namun mengapa tidak ada yang lihat waktu posisi Rasul itu di Ka'bah? Salah satu penjelasan yang rasional adalah satu Makkah itu dibikin tidur. Kalau enggak pasti rame, melihat malaikat Jibril, melihat Nabi dibelah dadanya dan lain seterusnya. Pertanyaan selanjutnya, berapa kali Nabi mengalami pembedahan itu? Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, profesor doktor muhaddis di Mekah, beliau nulis kitab namanya Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Beliau menjelaskan bahwa Nabi ini dibedah sebanyak 4 kali. Jadi umur 4,5 tahun dibedah, disucikan, umur 10 tahun dibedah, disucikan, umur 40 tahun dibedah, disucikan, dan umur 50 tahun dibedah dan disucikan. Maknanya bukan Rasulullah ini kotor, saudara. Kita memiliki satu kendaraan yang tidak pernah kita gunakan, setiap hari kita poles, bahkan setiap jam kita cuci. Ini menunjukkan apa? Fartul hub, cinta yang teramat sangat berlebih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru kami Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, beliau seorang mufti Mesir 2 periode, satu orang yang cukup berjasa untuk mendigitalisasikan lembaga fatwa resmi negara Mesir pada waktu itu. Puluhan ribu murid beliau. Beliau hafizahullahu ta'ala adalah seorang ulama yang sangat istimewa, dan beliau mengatakan ada sesuatu yang dikeluarkan dari dalam Nabi, namanya hadzu syaitan. Apa itu hadzu syaitan? Rahmat Nabi kepada iblis dan syaitan, itu yang dikeluarkan supaya nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal asbab, ya, dari salah satu sebabnya adalah tidak mendoakan kepada iblis dan syaitan. Dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu diratakan, ditutup dada beliau. Beliau kemudian diantar menuju satu kendaraan yang namanya buraq. Kalau ada yang penasaran berapa tinggi buraq, itu hybrid, kawin silang antara kuda dengan himar, antara hisan dengan himar. Kuda yang tinggi kemudian dengan keledai yang pendek, maka pertengahannya namanya baghal. Buraq setinggi itu, warnanya putih, dan ia merupakan kendaraan para nabi. Jadi Nabi bukan orang pertama yang menaiki buraq. Buraq ini ketika mau dinaiki Nabi sempat tidak mau karena nggak tahu mungkin ini siapa. Lalu dikasih tahu sama malaikat Jibril alaihissalam, ini Muhammad bin Abdullah. Lantas buraq menundukkan dirinya dan naik Nabi Muhammad SAW ke atas buraq. Malaikat Jibril alaihissalam juga didampingi malaikat Israfil dan Mikail waktu itu. Akhirnya terjadi Isra dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Nabi SAW tidak pakai helm, saudara, tidak pakai windbreaker, nggak ada windshield. Tapi kenapa Nabi tidak terpental, tidak terpelanting? Ini banyak penjelasan. Kalau mau kita saintifikasikan, kalau mau kita rasionalisasikan, sangat bisa sekali itu. Tapi ini menunjukkan kepada kekuasaan Allah dan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berjalan Nabi pada malam itu, ada banyak sekali fenomena yang beliau lihat dan beberapa tempat yang beliau kunjungi. Yang pertama,
beliau melihat perkebunan kurma yang sangat besar. Lalu kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad sholli, wahai Muhammad sholatlah. Nah, pertanyaannya, kira-kira sebelum wahyu tersebut sempurna bahwa kita itu sholat 5 kali sehari, Nabi Muhammad itu sholat apa? Nah, di sini para ulama memberikan penjelasan, para muhaditsin memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW sholat 2 macam sholat, sholat siang hari dan sholat malam hari. Sholat siang hari, sholatun nahar wa sholatul lail, dan sholat di malam hari. Maka Nabi sebelum jadi Nabi dan Rasul juga sudah sholat gitu ya. Bahkan beliau sendiri mengatakan, kuntu nabiyan wa Adam bainar ruhi wal jasad, saya sebenarnya sudah diangkat jadi Nabi, sementara Adam itu masih antara ruh dengan jasad. Akhirnya Nabi sholat, ditanya sama malaikat Jibril sebuah pertanyaan yang hipotetik, atadri aina sholaita ya Muhammad, apakah anda tahu wahai Rasulullah anda sholat di mana? Allahu a'lam, kata beliau, Allah lebih tahu. Maka malaikat Jibril mengatakan, sholaita fi Thaibah, kamu sholat di Madinah. Madinah yang tadinya bukan apa-apa, Madinah yang merupakan pemukiman banyak orang-orang Yahudi, menjadi istimewa karena kehadiran Nabi SAW. Salah satu hikmah Nabi Muhammad SAW diwafatkan di Madinah, dan beliau sendiri mengatakan, al-anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun, para nabi itu dimakamkan di mana saja mereka itu diwafatkan, adalah untuk menepis pandangan manusia bahwa Nabi Muhammad ini mendompleng keistimewaan kepada kota Makkah. Nabi ini mendompleng keistimewaan kepada kota Makkah. Makkah istimewa, makanya jasad Nabi itu kan diperebutkan. Dalam kitab At-Tafsir Fid Din karangan Al-Imam Abi Ishaq Al-Isfiraini, ketika Rasulullah SAW wafat, salah satu munazaah ataupun pertikaian di antara para sahabat adalah di mana kita harus menguburkan jenazah beliau. Orang Makkah punya argumentasi kuat. Pertama, Rasulullah SAW mauliduhu di Makkah, lahirnya di kota Makkah. Kemudian Ka'bah, pusat daripada kiblat, adalah di Makkah. Wahyu Al-Quran di Makkah, manasik haji di Makkah, Safa Marwah di Makkah, Hijr Ismail di Makkah. Kemudian Maqam Ibrahim juga di Makkah. Keluarganya banyak di Makkah. Otomatis bagusnya di Makkah. Orang Madinah berargumen lagi di Madinah. Kenapa? Karena Madinah adalah tempat hijrah. Tempat hijrah itu pasti secara argumentatif ya lebih baik, begitu katanya. Orang Baitul Maqdis saja nggak mau kalah gitu. Pengen kedapatan jasad Nabi. Jadi jasad Nabi ini jangan dianggap sepele seperti jasad orang mati biasa. Itu jasad yang diberkahi. Kalau enggak, para sahabat nggak mungkin berebut, nggak mungkin berebut, nggak mungkin ribut. Di mana kira-kira dimakamkan jasad Nabi Muhammad SAW? Ribut itu. Wantahal khilaf ala yadi Sayyidina Abi Bakr Siddiq, dan khilaf tersebut selesai di tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau membawakan hadis itu, al-anbiya yudfanuna haitsu yuqbadun, para nabi itu diwafatkan di situ dan dimakamkan di situ. Di mana dia wafat? Dimakamkan di kamar Siti Aisyah, dan Siti Aisyah masih sholat di situ. Jadi sholat di dalam ruangan yang ada kuburannya itu sah sholatnya, karena Siti Aisyah masih sholat 5 waktu di situ. Sampai dimakamkan Sayyidina Abu Bakar masih sholat di situ. Setelah dimakamkan Sayyidina Umar di situ baru dikasih sekat karena non mahram. Saudara, maka Nabi naik buraq kembali. Beliau berjalan dan berjalan melihat kepada satu fenomena yang unik. Jadi ada sekelompok orang mengangkat batu besar kemudian memecahkan kepala mereka sehingga isi kepalanya berhamburan. Utuh lagi, dipecahin lagi, utuh lagi, dipecahin lagi. Ditanya sama Nabi, manhum ya Jibril, ini siapa? Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka kalau kita punya kawan suka ninggalin sholat, kasih batu kerikil, suruh getok ke kepalanya itu. Kalau masih benjol itu jangan berani-berani ninggalin sholat.
Dalam riwayat yang lain lagi lebih ngeri lagi nanti di neraka itu. Orang yang ninggalin sholat itu suruh naik ke atas, kemudian dari atas digelilingi batu, hancur tubuhnya terkena batu, utuh lagi naik digelilingi batu. Itu orang yang sengaja ninggalkan sholat. Nabi jalan lagi, kemudian melihat fenomena yang luar biasa. Ada sekelompok orang menanam, baru nanam sudah tumbuh, dipetik lagi, baru dipetik tumbuh lagi buahnya. Ditanya sama Nabi Muhammad, man hum ya Jibril, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mengorbankan nyawa mereka, harta mereka, kehormatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah permisalan orang yang berjihad binafsi wa bimalihi, dengan hartanya, dengan nyawanya, serupa orang yang menanam satu kali namun memetik upahnya berkali-kali. Jalan lagi Nabi SAW melihat ada satu kaum yang mencakar-cakar badannya dengan kuku dari tembaga. Ditanya sama Nabi SAW, man hum ya Jibril, ini siapa Jibril? Maka kata malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang lain di belakang, ahlu gibah, orang-orang yang suka membicarakan kejelekan, aib orang lain di belakang, bukan untuk maksud islah. Al-Imam An-Nawawi itu memberikan kita pengecualian apabila kita mau ngomongin orang. Yang paling pertama adalah dalam disiplin ilmu hadis, ilmu agama. Tanya, ini orang siapa, gurunya siapa, punya sanad atau tidak, itu wajib kita tanya. Verifikasi, ini orang siapa nih, belajarnya di mana nih, jujur atau tidak nih, itu wajib kita tanya. Kedua, istifta, minta fatwa. Kita datang kepada seorang mufti, terpaksa sekali kita minta kepada dirinya fatwa, dan dia tanya siapa. Nah, itu kalau kita memang sudah nggak ada jalan lain, kita bisa jawab misalkan keluarga saya, kalau disamarkan lebih bagus. Atau tazallum, kita melaporkan kezaliman orang, kita dizolimi, di dekat rumah kita ada orang mau membunuh kita, itu boleh kita sampaikan, ini orang pembunuh dan lain sebagainya, itu bukan gibah. Atau memang nggak ada jalan lain untuk mendefinisikan orang, kita mau mengidentifikasi orang sulit, nah kebetulan dia pincang, maka kita boleh mengatakan, mohon maaf, itu yang kakinya pincang, supaya orang bisa mengidentifikasikan saja. Nah sementara gibah yang mewajibkan seseorang itu dihukum dengan cakar-cakar seperti itu adalah gibah yang tidak baik. Kita membicarakan keburukan tetangga, membicarakan keburukan orang tua yang tidak perlu, itu akan kembali lagi pada kita. Naudzubillah. Jalan lagi Nabi SAW melihat satu kaum yang kedua bibirnya itu yuqradu min baqarit minan nar, dirantai dengan api. Maka ditanya sama Nabi, manhum? Mereka adalah ulama-ulama yang jahat. Kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarr wa na'ti. Kami waktu hidup suka nyuruh kepada kebaikan, tapi kami tidak buat kebaikan itu. Kami dulu semasa hidup suka melarang daripada kejahatan, tapi kami tidak tidak melaksanakan daripada perintah Allah untuk meninggalkan kejahatan tersebut. Ini ulama usuk, ulama-ulama yang jahat. Jadi jangan dikata enak orang ceramah itu, jangan dibilang sederhana, tanggung jawabnya paling besar. Bahkan kata Nabi SAW, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu ta'ala bi'ilmih. Orang yang paling kuat azabnya di yaumil qiyamah adalah orang alim yang ilmunya itu tidak manfaat buat dirinya. Manfaat ilmu dua, al-amal bihi wan nashr, dia bisa mengamalkannya, yang kedua adalah dia bisa menyebarkannya. Saudara, lanjut kembali perjalanan Nabi Muhammad SAW. Tiba Nabi kepada satu pohon di mana Nabi diperintahkan untuk sholat di bawah pohon itu. Sholatlah Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril bertanya kembali, wahai Muhammad, tahukah engkau sholat di mana dirimu? Tidak tahu, Allah lebih tahu. Kamu sholat di pohon yang disinggahi Musa waktu dikejar tentara Fir'aun ke negeri Madian, negerinya Nabi Syuaib alaihi salam,
mertua dari Sayyiduna Musa alaihissalam. Maknanya apa? Kita ini disunahkan untuk menapaktilasi tempat-tempat yang dimana di situ pernah ada orang soleh. Misalkan ada orang soleh sholat di Masjid Darussalam, ada posisi khusus dia sholat di situ. Kita duduk di situ nggak apa-apa, mencari keberkahan. Jangan dibilang tabarruk itu syirik. Buka Sahih Muslim, di mana Nabi Muhammad itu cukur tahallul, rambutnya diperebutkan oleh para sahabat, sampai bertengkar para sahabat memperebutkan rambut Nabi. Artinya apa? Ini atharus sholihin itu betul adanya. Ludah Nabi. Ada orang kafir Quraisy lari, dia lapor sama kawannya, saya nggak pernah lihat fenomena kayak begini. Fenomena apa yang kamu lihat? Hadza fil Bukhari, ini dalam Sahih Bukhari ya. Saya nggak pernah lihat ada orang meludah kemudian kawan-kawannya berebutan menadahi ludahnya. Artinya penting kita ini mempelajari masa lalu kita ini. Ini kadang-kadang kita nggak menghargai masa lalu kita. Kita menganggap diri kita tiba-tiba Islam. Siapa yang membawa Islam pertama kali ke Nusantara ini? Itu harus kita pelajari betul. Karena saya punya guru dalam ilmu filologi ya, Rektor UIN, Profesor Dr. Amani Lubis. Beliau itu mengatakan begini, man laisa lahul madhi laisa lahul mustaqbal. Orang yang nggak punya masa lalu, nggak menghargai masa lalu, itu nggak punya masa depan. Ketika saya di Mesir itu kita belajar tentang Orientalism. Karena fakultas saya di Mesir, di Al-Azhar Mesir itu Al-Aqidah wal Falsafah Al-Islamiyah, Islamic Creed and Philosophy, tentang akidah dan keyakinan. Jadi cara paling efisien untuk menipu umat Islam adalah memutus generasi masa depan dengan generasi pendahulunya. Makanya nggak heran ada orang mengatakan Wali Songo itu fake, para habaib itu fake, palsu. Kenapa? Karena memang niatnya memutus, orientalis. Sehingga mereka mengatakan kita ini perlu menafsirkan Quran dengan tafsiran ulang, tidak perlu merujuk kepada tafsiran ulama. Maka ada kemiripan orang-orang liberal dengan orang-orang yang berusaha untuk memutuskan jejak kita dengan para imam-imam kita itu, sehingga sanad kita nanti terputus dan pemahaman kita gampang dialihkan kepada pemahaman orang-orang yang mengaku paling dekat dengan Nabi, padahal mereka bukan satu-satunya orang yang punya sanad, atau bahkan mereka nggak punya sanad sama sekali. Saudara, Nabi berjalan kembali, tiba di satu bukit, lalu Nabi diperintahkan sholat. Ditanya, ya Muhammad, atadri aina sholaita, kamu tahu nggak sholat di mana? Maka Nabi SAW menjawab, saya tidak tahu Jibril. Kamu sholat di Tursina, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu sholat di tempat di mana Musa menerima wahyu. Tapi Nabi tidak copot sendal. Nabi Musa diperintahkan dalam Al-Quran, ikhlaq na'laik, copot kedua sendalmu. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak bisa lewat. Saya pamit Muhammad, saya nggak bisa lewat. Sandalnya Nabi ikut, jubahnya ikut, imamahnya ikut. Ini apa saudara? Sandalnya Nabi ikut, Jibril nggak bisa ikut. Kalau sandalnya saja sebegitu dimuliakan lebih daripada malaikat Jibril, gimana Nabi Muhammadnya? Jadi perbandingan yang, kalau bahasa saya itu nggak bisa dikomparasi. Kita wajib beriman kepada 25 Nabi dan Rasul, dan kita wajib beriman bahwa Allah punya Nabi dan Rasul. Tapi kalau soal komparasi masalah derajat, akal kita tidak akan pernah sanggup. Makanya ada seorang imam namanya Is bin Abdissalam, gelarnya itu Sultanul Ulama. Beliau nulis kitab namanya Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Isinya komparasi derajat ya. Jadi gimana posisi Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi seperti Nabi Musa, Nabi Adam dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Jalan lagi Rasulullah SAW, suruh berhenti sama malaikat Jibril di Bethlehem. Ini mudhaf ilaih.
Bait itu dari kata rumah, bait. Lahm itu lahm artinya domba. Kalau terjemah bahasa Sundanya itu the house of the lamb, kandang domba. Ya. Jadi Nabi disuruh sholat di situ. Tempat siapa itu? Tempat lahirnya Nabi Isa alaihis salam. Artinya apa? Kita diajarkan untuk mengunjungi tempat lahir para nabi. Sekarang tempat lahir para nabi dibikin perpustakaan dan kita tidak bisa untuk ke situ. Didorong kita kalau ke situ. Syirik katanya, syirik gitu. Padahal Nabi sendiri mengunjungi tempat lahir Nabi Isa. Nah, orang itu mencari atharus sholihin, mencari keberkahan, jadi katakan syirik karena tabarruk ini warid fil Quran wa sunnah. Inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dari tanda kekuasaan yang akan saya berikan yang akan Allah berikan kepada Tolut, dia akan membawa tabut yang di dalam kotak tabut itu ada ketenangan dan peninggalan. Lihat, peninggalan siapa? Keluarga Musa dan keluarga Harun. Keluarga Musa ini bukan nabi, keluarga Harun juga bukan nabi, tapi mereka orang-orang soleh, keturunan para nabi. Ada di situ bekasnya. Jadi jangan dibilang syirik. Allah sendiri mengatakan fihi sakinah, ada ketenangan di situ. Kemudian jalan lagi Nabi SAW, tiba-tiba ada yang panggil Muhammad gitu. Kata malaikat Jibril, jangan tengok gitu. Ada perempuan cantik pakai perhiasan, panggil Muhammad gitu. Gak ditengok sama Nabi itu. Siapa itu Jibril? Itu dunia Muhammad. Kalau kamu nengok ke dia, nanti umatmu banyak yang cinta dunia. Sampai Nabi di Baitul Maqdis, sampai Nabi Muhammad SAW di Baitul Maqdis, turun beliau, diparkirkan buruk. Abu Yazid Muhammad itu bilang buruk itu punya tempat khusus. Jadi para nabi itu sudah biasa pakai buruk ke Baitul Maqdis ya. Itu tanah yang disucikan memang. Ya, tanah umat Islam yang ketiga, yang sangat disucikan, yang sangat dimuliakan. Kemudian Nabi sholat tahiyatul masjid dan menjadi imam bagi para nabi dan rasul. Di sini ada hikmah yang luar biasa, bahwa orang yang mungkin lahir belakangan, masuk Islamnya belakangan, taubatnya belakangan, atas izin Allah bisa dinaikkan derajatnya lebih daripada orang yang masuk Islam duluan. Supaya orang-orang yang punya banyak dosa itu tidak canggung untuk bertaubat. Bahasa agamanya, innal ibrata laisat biman sabak walakin biman sodak. Sesungguhnya yang menjadi tolak ukur sebuah kebenaran itu bukan siapa yang datang duluan, nggak mesti. Bisa jadi siapa yang datang belakangan itu lebih benar. Jadi kita mengetahui kebenaran itu bukan karena orang, tapi orang kita ketahui karena dia benar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Nabi selesai berjamaah. Nah di sini ada hikmah lagi apa? Boleh dan bisa-bisa saja seseorang melihat para nabi dan rasul dalam keadaan terjaga seperti ini. Selain karena ada hadisnya, al-waqi' yu'ayyidu dzalika. Kenyataannya Nabi juga begitu. Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manam fasaufa yarani fil yaqadhah. Orang yang melihat saya dalam keadaan tertidur, maka suatu hari akan melihat saya dalam keadaan terjaga. Dan banyak para ulama-ulama salaf juga sudah melihat Nabi dalam keadaan terjaga begini, termasuk ulama-ulama di zaman sekarang. Salah satunya Syekh Ali Jum'ah. Dan boleh nggak Bib menceritakan itu? Kalau bagi para ulama boleh. Kenapa? Untuk pembelajaran. Beliau melihat Nabi dalam keadaan terjaga begini setelah hatam 40 kitab sirah Nabi. 40 ya. Kitab sirah Nabawiyah itu beliau hatamkan, beliau melihat. Dulu ada ulama kita almarhum Profesor Dr. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti,
tidak setuju. Tapi setelah ketemu Syekh Ali Jum'ah di Yaman, saya diceritakan kawan saya Dr. Ahmad Bahrul Hikam, beliau diceritakan oleh guru beliau Syekh Mustafa bin Smith yang langsung melihat percakapan itu. Kata Syekh Buti, doain saya ya. Artinya beliau sudah rujuk dari pendapatnya, mengatakan bahwa tidak bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga begini. Logika sederhana saja. Kiai Haji Zainuddin MZ sudah wafat, betul? Anda bisa melihatnya di YouTube nggak? Orangnya mana? Nah, jadi jangan mengatakan mustahil, nggak mungkin. YouTube aja bisa dilihat. Kenapa kita jadi lebih percaya sama YouTube? Apa susahnya bagi Allah? Kun fayakun, kelihatan Nabi Muhammad. Kita lagi baca Quran bisa, tapi bukan untuk kita pamer-pamerkan. Itu makom yang sangat tinggi sekali gitu. Ini kadang-kadang orang yang dilihat jin ngakunya ngelihat Nabi Muhammad, itu beda lagi, Pak. Ya. Kadang-kadang ada orang mungkin dia baru bersuluk atau apa, ya, berkhulwat, ya, nggak punya guru, kemudian difitnah sama setan. Setan menampakkan diri, mengatakan dirinya Nabi Muhammad di hadapannya, gitu kan, untuk memfitnahnya, sehingga akhirnya terjadi fitnah. Ya, hati-hati ini. Banyak tarekat-tarekat jadi-jadian zaman sekarang itu. Ngakunya bertorikoh tapi melanggar syariat. Saudara, Nabi diberikan 2 minuman oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama khamr, yang kedua susu. Nabi disuruh memilih, kamu mau minum mana? Maka Nabi memilih susu. Sodaqta ya Muhammad, kamu benar Muhammad, kalau kamu memilih khamr, umatmu akan jadi orang-orang yang sulit sekali untuk menerima agama. Akhirnya Nabi naik sampai ke langit pertama tanpa baju astronot, tanpa helm oksigen, ya, sehebat itu Nabi. Maka kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Nabi Muhammad itu SAW kekuatannya setara 40 orang. Itu Nabi Muhammad, kekuatan beliau itu setara 40 orang. Jadi bayangkan kalau beliau itu emosi, ya, untung beliau tidak pernah emosi. Kata Siti Aisyah dalam riwayat Imam Muslim, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu wala khadiman qattu wala imra'atan qattu. Nabi itu tidak pernah mukul barang, tidak pernah mukul pembantu, dan tidak pernah mukul istri. Sama sekali. Bayangkan Pak, kalau Nabi sekali mukul seperti dipukul 40 orang. Abu Lahab, kamu pendusta Muhammad. Sekali tabok sama Nabi mati. Abu Jahal sekali pukul sama Nabi mati. Nabi bisa bunuh satu Makkah, itu bisa. Ini jarang orang tahu. Jadi bukan Nabi itu lemah, sangat kuat. Kalau mau sekali pukul mati semua tuh, ya. Tapi Nabi tidak. Nabi tidak menampakkan kekuatannya itu. Tidak pongah, tidak sombong. Makanya kesombongan itu adalah ciri daripada syaitan dan iblis. Tidak boleh itu. Di dalam Mu'jam Al-Awsat, bukan Mu'jam Al-Awsat, di dalam Majma' Zawaid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haythami, hadis ini derajatnya hasan. Jadi kalau hadis hasan itu bisa kita terima di dalam periwayatan sirah, bisa kita terima di dalam halal haram. Ketika Nabi ada di masjid bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ada juga Sayyidina Ali di situ. Ada satu orang masuk, maka para sahabat mengatakan ini orang soleh, ini orang alim, ini orang baik. Kata Nabi, enggak. Ra'aitu baina ainihi saf'atan minasyaitan. Saya melihat di antara dua mata orang ini ada syaitan. Padahal orang tersebut baru pulang dari berjihad, baru pulang berjihad, berperang, langsung pergi ke masjid. Tapi Nabi menyifati orang ini ada setan di antara kedua matanya. Ditanya sama Nabi, ara'aita hina intahaita ilal majlis laisa fikum khairun minni? Benar enggak ketika kamu sampai ke majelis ini kamu mengatakan tidak ada orang yang lebih baik dari saya? Nah, catat tuh. Enggak ada di sini orang lebih baik dari saya lebih baik dari dia. Kata dia, betul. Dia enggak sadar di masjid itu ada Nabi Muhammad. Dia enggak sadar di masjid itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Kata Nabi apa? Siapa yang mau bunuh orang ini? Nabi tahu orang ini tidak bisa dibunuh. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Begitu mau dibunuh orang ini sholat. Kata Sayyidina Abu Bakar, nggak mungkin lah saya bunuh orang sholat. Balik lagi Sayyidina Umar, orang itu masih sholat. Ketika datang Sayyidina Ali, orang itu sudah pergi. Kata Nabi gini,
Gak usah dikejar. Dari orang itu akan keluar manusia-manusia yang menyimpang dari agamaku. Ini hadis Hasan. Ya. Jadi ketika kita masuk masjid ini harus kita sujudkan dulu hati kita sebelum kepala kita. Percuma kita sujud kepala tapi hati kita tidak sampai kepada Allah Rabbul Alamin. Dan itu yang paling berat. Kalau cuma menyujudkan kepala, saya kira semua orang bisa. Sangat mudah sekali, bahkan non muslim juga bisa. Orang-orang Kristen juga punya ibadah sujud, ya. Tapi kalau sujud dengan hati kita, kolbu kita, itu berat, saudara. Di lantai pertama, langit pertama, Nabi disambut oleh para malaikat. Masya Allah, itu Muhammad. Jadi para malaikat aja rindu, Pak, sama Nabi Muhammad. Para malaikat aja kangen sama Nabi Muhammad, apalagi kita gitu. Ini karena sudah mulai banyak yang batuk ya, ini sudah pertanda ini, ya. Ya, kasihan saya kalau mau dilanjutkan. Ini baru langit pertama ini. Sudah saya sikat-sikat juga tadi tuh. Ya. Ngajinya 120 km per jam. Sud gitu kan. Iyalah. Terus Nabi ketemu Nabi Adam, dipuji sama Nabi Adam. Nabi nangis ngelihat sebelah kiri Nabi Adam karena banyak manusia-manusia masuk neraka. Sebelah kanan Nabi Adam bikin Nabi tersenyum karena diperlihatkan manusia-manusia masuk surga. Dipuji sama Nabi Adam. Nanti ketemu sama Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Isa, sampai ketemu sama Nabi Musa. Nah, ketemu Nabi Musa ini agak unik nih, Nabi Musa ini, karena Nabi Musa ini minta maaf terus. Umatnya Nabi Musa rese ya, sampai sekarang aja masih rese tuh. Maka jangan berhenti di boykot itu, biarin aja ya, biar kapok sampai mati boykotnya itu. Jangan nanggung-nanggung. Jangan nanti balik lagi, ya. Jangan balik lagi, sampai mati deh, ya. Produk-produk kayak begitu nggak ada manfaatnya. Kita ingat saudara-saudara kita mati di Palestina, kita di sini sholat enak, kita cuma boikot aja, kita nggak mau. Malu kita sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketemu Nabi Musa. Nabi Musa ini senang pertama kali. Kenapa? Karena melihat umat yang besar. Ini umatnya Musa gitu. Ternyata didatangkan lagi umat Nabi Muhammad yang lebih besar lagi. Jadi Nabi Muhammad mengatakan umatku separuh ahli surga. Jadi separuhnya ini bagi-bagi Nabi Adam sampai Nabi Isa, separuhnya lagi bagi-bagi antara orang Bogor, Jakarta, Tangerang, Bekasi. Nah, kira-kira begitu tuh. Jadi nggak bisa orang-orang Bani Israel masuk surga sebelum orang kota wisata masuk surga tuh. Jadi kita ini unik, Pak. Umur pendek, hidung pesek, badan juga pendek, sholat sedikit, zakat paling sedikit, syariat paling gampang, ya kan? Tapi masuk surganya duluan. Bani Israel sholat 300 tahun, zakat 25% zakatnya. Kalau bajunya kotor suruh digunting, nggak bisa sholat. Sholatnya juga harus di tempat ibadah, nggak bisa sholat di rumah. Ada hukuman bunuh diri, banyak yang diharamkan, terus kita dihalalkan. Mereka perang, capek-capek perang, disuruh perang, tapi nggak boleh dapat hartanya. Hari Sabtu nggak boleh mancing. Gimana tuh yang hobi mancing? Mancingnya kapan? Minggu, besoknya kerja, ya kan? Jadi orang-orang aneh tuh. Hari Sabtu nggak boleh mancing, masang jaring hari Jumat. Itu kelakuannya. Nabi aja diakalin, apalagi ente. Nabi aja diakalin, apalagi PBB diakalin. Gampang, Nabi aja diakalin, Allah aja diakalin sama dia. Oh, saya kan nggak mancing hari Sabtu, tapi pasang jaring hari Jumat, manen hari Ahad. Pinter tuh dia, pinter ngakalin orang. Orang-orang aneh yang sampai 286 ayat dalam surat Al-Baqarah dinamakan sapi. Jadi bukan sapi betina, Pak. Al-Baqarah itu sapi singular. Kalau jamaknya bakor, ya. Jadi bukan sapi betina, sapi. Jadi sapi itu menunjukkan bahwa Bani Israel itu adalah orang-orang yang suka mendebat para nabinya, supaya kita jangan banyak berdebat. Saya singkat saja. Akhirnya Nabi sampai di Sidratul Muntaha. Banyak pertanyaan begini, Beb, kalau begitu Allah ada di atas? Enggak. Kita lihat, pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal awwalu, Allah itu yang pertama. Kedua, hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, kana Allah taala wa lam yakun syai'un ghairuhu, Allah ada
tanpa segala sesuatu selainnya. Hadis kedua masih riwayat Imam Bukhari, kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un ma'hu, Allah ada tanpa segala sesuatu bersamanya. Hadis ketiga, kan Allah Ta'ala walam yakun syai'un qablahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa sesuatu sebelumnya. Tidak ada sesuatu sebelum Allah, tidak ada sesuatu bersama Allah, tidak ada sesuatu selain Allah. Artinya Allah tidak berwaktu dan tidak bertempat. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di atas, berarti Allah bertempat. Kita tanya, sebelum ada tempat Allah di mana? Nggak akan bisa jawab. Jawabannya al-makanul adami, tempat yang adam. Adam itu artinya tidak ada. Tempat yang tidak ada sama dengan tidak ada tempat. Jadi kalau dikatakan Allah duduk, itu namanya menafsirkan istawa dengan istiqror, mengambil sikap antropomorfistik, mempersonifikasikan Tuhan. Saya kasih contoh. Saya sedang duduk sekarang. Coba perhatikan Pak, saya lagi duduk kan? Kalau begini saya duduk nggak? Enggak. Tahu kenapa? Karena pakai tangan. Untuk duduk pasti butuh bokong. Jadi orang ketika mengatakan Tuhan duduk, itu secara nggak langsung mengatakan Tuhan punya bokong. Karena pendapat seperti itu mengatakan Allah punya muka, punya tangan. Kira-kira muka bisa nyambung sama tangan tanpa leher? Punya betis. Jadi udah sama kayak Egy Maulana Putra tuh. Ada betisnya tuh Tuhan. Ya. Nah ini pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang harus disampaikan. Ya. Jadi Allah tuh suci dari tempat. Berbeda dengan kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi kenapa Habib Nabi Muhammad diangkat ke atas? Satu, Nabi lagi sedih, ketinggalan Siti Khadijah. Nabi lagi sedih, ketinggalan Abu Thalib, udah mangkat duluan. Kedua, untuk memuliakan perintah sholat. Puasa turunnya di bumi, zakat turunnya di bumi, tapi perintah sholat Nabi kudu naik ke atas. Kenapa? Untuk memuliakan Nabi, bukan karena Allahnya ada di atas. Tapi kenapa kalau kita doa tangan menghadap ke atas? Karena as-sama kiblatud doa, kamal Ka'bah kiblah li sholah. Karena arah atas itu kiblat doa, sebagaimana Ka'bah itu kiblat sholat. Kalau dikatakan Allah di atas, kenapa kita sholat menghadap ke arah Ka'bah? Apakah Allah ada di Ka'bah? Tidak demikian cara pemahaman kita itu. Ya. Kemudian Nabi turun, ketemu Nabi Musa. Nah ini yang diceritakan para ulama, bagaimana Nabi Musa minta Nabi Muhammad mengkorting. Ya. Cuma kan uniknya di sini. Kenapa Nabi Musa tidak langsung minta korting? Sampai 45 waktu di korting gitu kan. Kenapa mesti bolak-balik berkali-kali? Karena Nabi Musa ingin mendapatkan juga apa yang dibawa sama Nabi Muhammad dari Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kan tempat VIP yang tidak ada yang bisa masuk kecuali Nabi Muhammad. Pasti Nabi Muhammad membawa, entah itu harumnya, nggak mungkin bau tempat itu. Nggak mungkin bau, nggak mungkin jelek, nggak mungkin gelap gitu kan. Tempat itu pasti wangi, pasti bercahaya. Nabi turun ketemu sama Nabi Musa melihat itu, senang Nabi Musa, maka disuruh bolak-balik sampai 5 waktu. Nabi Musa masih suruh balik itu. Jadi itu salah satu hipotesanya para ulama, kenapa Nabi Musa nyuruh Nabi Muhammad bolak-balik berkali-kali. Nah Nabi turun pada waktu subuh di depan Ka'bah. Nabi mengatakan bahwa saya baru melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj sekian dan sekian. Banyak orang yang murtad Pak pada waktu itu, dan statusnya kalau sudah pernah murtad bukan sahabat Nabi lagi. Jadi orang masuk Islam di zaman Nabi, ngelihat Nabi gitu ya, kemudian murtad masuk Islam lagi, itu statusnya bukan sahabat Nabi lagi, sudah dicabut statusnya sebagai sahabat Nabi, kata Imam Syafi'i. Salah satu yang kuat kepercayaannya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka wajib kita mencintai Sayyidina Abu Bakar itu. Ketika ada hadis almar'u ma'aman ahab, orang akan dikumpulkan bersama yang dicintai, Anas bin Malik mengatakan, saya tidak pernah mendengar hadis yang lebih saya senangi dari ini, karena saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar meskipun saya tidak beramal seperti amal mereka. Karena Nabi mengatakan orang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai meskipun tidak beramal dengan amal mereka. Tapi orang kalau sudah punya ikatan hati yang kuat, cinta yang kuat, maka akan dikumpulkan. Sayyidina Abu Bakar itu Pak, sahabat Nabi yang pertama masuk Islam salah satunya. Orang yang kedua dari 2 orang
yang menemani Nabi untuk hijrah. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi Muhammad mengatakan, jangan kamu bersedih karena Allah bersama kita. Artinya yang kedua dari dua orang, tsaniyasna ini dibuktikan orang kedua yang menjadi pengganti Nabi sholat, Sayyidina Abu Bakar. Orang kedua yang menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar. Yang dimakamkan di samping Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Maka jangan pernah mau untuk mendengarkan aliran-aliran yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar ini mencuri dan lain sebagainya, mencuri kekhalifahan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tetap istiqomah membela kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, bahkan kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Maka saudara dimuliakan oleh Allah, sebegini panjang kita sudah mengisahkan kisah Isra Mi'raj. Banyak pelajaran yang kita dapatkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mau memuliakan seorang hamba, maka Allah bisa mengangkat derajatnya. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Ya Allah, ampunanmu lebih kami harapkan dan juga rahmatmu lebih kami harapkan dari perbuatan kami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mau cepat enggak usah nanya. Nah, itu. Salah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan dari saya. Siap. Pertama, tadi disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu sebelum Isra Mi'raj itu sudah sholat. Iya. Kita tahu bahwasanya di surat yang pertama Iqra, bahwasanya Allah sudah melarang orang melarang sholat. Di surat Al-Muzammil Allah sudah memerintahkan sholat malam. Pertanyaan saya adalah, sholat tadi Nabi Muhammad sebelum Isra tadi apakah mengajak sahabat-sahabatnya? Satu. Yang kedua adalah masalah Isra Mi'raj itu sendiri. Pertama, saya lihat itu ada perbedaan waktu. Kalau kita lihat di Al-Quran, satu hari di dekat Allah, maksudnya di Allah lah itu. Di mana, Pak? Di tempat Allah. Di tempat Allah. Ya, itu Di mana itu, Pak? Tempat Allah itu? ya. Di mana maksudnya tempat Allah itu? Begini, karena beliau kalau nggak salah di surat As-Sajdah, bahwa satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu bukan di tempat Allah, bukan semua ini tempatnya Allah, Pak. Ya, jadi mungkin yang dimaksud adalah di Sidratul Muntaha, di surga mungkin ya. Ya, di gitu surga. Ya. Jadi bukan tempatnya Allah itu. Ya, ini perbedaan waktu. Perbedaan saya gini. Itu kan di sana satu hari, di sini ya. 1000 tahun. Ya. Tapi waktu Isra Mi'raj berbeda. Ya. Satu malam di sana beliau bisa bolak-balik itu kan. Ada perbedaan di sini. Mohon penjelasan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Nabi SAW itu kan dakwah pertama dengan cara yang sir, pasti mengajak keluarganya, ya kan? Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Jadi artinya itu disampaikan bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi juga kepada Siti Khadijah, kepada Sayyidina Ali yang waktu itu dari kalangan anak muda masuk Islam, kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman yang termasuk al-awail, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi tidak mungkin Nabi sholat sendirian, itu tidak mungkin. Pasti mengajak para sahabatnya itu. Karena itulah Nabi SAW bersabda, fa'alika bil jamaah, hendaknya kalian tetap berjamaah.
Fa innama ya'kulu dhibu al-qasiyah, karena serigala hanya akan makan kambing yang terpisah dari golongannya. Yang kedua, Bapak tadi bertanya bagaimana mekanismenya. Kok kalau di sana 1000 tahun gitu kan, di sini sehari, bagaimana mekanismenya, ada perbedaan waktu. Di dalam ilmu akidah itu ada yang disebut jaiz akli. Jadi perkara-perkara yang kaitannya sama makhluk dan Allah bisa merubahnya, Pak. Jangankan seperti itu. Jadi ada teman saya juga anggota MUI di Jember. Beliau punya hipotesa kalau sebenarnya Nabi SAW itu dikembalikan ke masa para nabi yang dulu-dulu. Jadi seperti Doraemon, ada mesin waktu. Ya semuanya masih di dalam jaiz akli. Cuman ya saya bantah juga pendapat dia gitu. Artinya tidak perlu demikian. Nggak ada masalah Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan para nabi dan rasul untuk tampak di dunia, ruhnya ataupun bahkan jasadnya, itu sangat bisa-bisa saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi hanya untuk menyingkirkan perbedaan waktu itu. Nah, dan saya kira masuk akal juga pendapat Bapak gitu. Jadi ketika naik di atas kan mungkin Nabi lama itu, ketemu Nabi Adamnya lama, ketemu Nabi Idrisnya lama, ketemu Nabi Yusufnya lama, ya kan? Nah, ini analisa yang menarik, Pak. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Pak Ustadz izin bertanya? Ya. Tadi disampaikan bahwa ketika Nabi Muhammad itu berisra Mi'raj dipertunjukkan neraka dan surga, ya. Apa yang terjadi di neraka dan di surga. Tapi satu sisi ada penjelasan yang saya pernah dapat juga, bahwa sampai nanti di padang mahsyar itu akan dikumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam dan sampai akhir waktu ya. Itu saya agak nggak nyambung, apakah surga yang dipertunjukkan oleh Nabi Muhammad itu ilustrasinya seperti apa, maknanya seperti apa, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, ya Pak. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang penasaran, ini kayak ahli surga ya. Amin. Allah amin. Iya Pak, jadi jangan Nabi naik. Jadi Nabi lagi kumpul sama para sahabat itu Nabi diam. Nabi diam kenapa? Karena diperlihatkan kaumnya Nabi yang masuk surga tanpa hisab 70.000 orang itu. Itu Nabi lagi bersama para sahabatnya. Jadi bukan artinya surga sekarang sudah ada penghuninya, belum Pak. Dalam artian apa? Penghuni orang mukallafnya belum ada. Tapi kan Nabi bisa ditampilkan sama Allah. Nih loh, nanti fulan di neraka, fulan di neraka, fulan di neraka. Dan ketika Nabi perang Badar, Nabi itu sudah pegang tempat matinya Abu Lahab. Nabi sudah dikasih tahu sama Allah Abu Lahab mati di sini gitu. Padahal Abu Lahab belum mati. Artinya apa? Ketika Nabi pergi ke contoh hadis lain riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan kepada Sayyidina Bilal, "Sami'tu syirakana 'alaika qabli fil jannah, khosyatana 'alaika qabli fil jannah." Saya mendengar suara terompahmu Bilal sebelum saya masuk surga. Padahal Bilal di mana, Pak? Bilal lagi di bumi. Artinya apa? Semua itu adalah karunia Allah yang dikasih kepada Nabi Muhammad, mengetahui hal gaib. Seperti Nabi mengatakan, "La tuftahannal Konstantiniyah." Konstantinopel akan dibuka, kata Nabi. "Wala ni'ma dzadikal imam wala ni'mal jais dzadikal jais." Ni'mal imam dzadikal imam wa ni'mal jais dzadikal jais, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagus imam itu ya imam itu, dan sehebat-hebatnya tentara-tentaranya itu. Itu kan Nabi artinya sudah dikasih tahu. Jadi ketika dimasukkan ke neraka, kemudian uridat aliyanar, saya ditampilkan neraka, faraitu aktsaru ahlihan nisa, saya ngelihat banyak perempuan ada di situ. Bukan maknanya istri kita atau istri orang lain sudah ada di situ, bukan. Tapi Nabi ditampilkan saja. Nih neraka nih begini, nih nanti orang-orangnya ada di sini, ditampilkan. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya linuriyahu min ayatina. Tujuan Isra dan Mi'raj apa Bapak? Untuk memperlihatkan kepada Muhammad kuasa kami. Itu Allah Subhanahu wa taala. Fadhal, na'am. Udah Pak. Nasi uduknya udah nunggu nih. Ya, wajah-wajah udah wajah-wajah prasmanan semua nih. Ya, Masya Allah nih jamaah subuhnya nih. Ya, semoga Bapak sehat, panjang umur, banyak rezekinya, sehat, umroh lagi, haji lagi. Yang belum umroh ya diumrohkan, yang belum haji ya dihajikan.
kemudian semua hajat bapak terkabul, anak-anak bapak semua jadi anak-anak yang soleh-solehah, istri bapak jadi istri yang solehah, kita semua wafatnya husnul khotimah. Allah jaga Masjid Darussalam Kota Wisata, Allah muliakan pengurusnya, Allah muliakan marbotnya, Allah muliakan muadzinnya, Allah muliakan imamnya, Allah muliakan siapapun yang pernah masuk ke sini. Dan insya Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dengan rahmat dan kasih sayang, Allah ampuni kita dan kumpulkan kita kelak bersama lagi di surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa'fu 'anna ya karim, fa'fu 'anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, hanya kepada Allah saya berserah dan mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.